Usman Balo atau Semang Balo, dikenal salah satu tokoh yang cukup populer di Sulawesi Selatan. Tidak hanya dikenal sebagai pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tapi juga ia sebagai sosok kontroversial. Lelaki Bugis yang jago pencak silat ini, konon memiliki 108 istri, dengan 26 anak serta lebih 100 cucu dan puluhan cicit. Saking banyaknya, sehingga Semang Balo tidak hafal nama-nama istrinya yang bertebaran di sejumlah kampung aja Tapareng. Konon, banyak di antara istri-istrinya itu hanya bertemu pada saat pernikahan dan tidak ketemu lagi, karena ia harus kembali masuk hutan melanjutkan perjuangannya. Pada masa itu, banyak kampung yang diobrak-abrik oleh penjajah Belanda, tapi kalau Belanda tahu di kampung itu ada istri Usman Balo, maka Belanda tidak mau ambil risiko. Itulah sebabnya sehingga Usman Balo banyak menikahi gadis-gadis di setiap kampung, demi melindungi warga kampung itu agar supaya tidak diobrak-abrik oleh tentara Belanda. Memang pada zamannya, Usman Balo sangat ditakuti oleh kompeni Belanda, dan juga disegani oleh rekan-rekan seperjuangannya, seperti Andi Sose dan Andi Odang. Demikian terkenalnya di kampung Bugis, sehingga sepak terjang Usman Balo menjadi bahan cerita para peronda di kampung Bugis, bahkan menjadi senandung para pakacaping yang dikemas dalam curi tanah Semang Balo. Usman Balo lahir tahun 1920 di Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Lategang dan ibunya bernama Itidah. Ayahnya hanyalah seorang petani dan dalam waktu-waktu tertentu sebagai pedagang. Konon, sewaktu dilahirkan terlihat tanda-tanda unik pada diri Semang, ujung lidah dan Mr. P-nya berwarna belang. Dalam bahasa Bugis disebut Mabalo. Oleh sebab itulah, sehingga ia kemudian bernama Usman Balo. Sejak kecil, meskipun hidup dalam suasana penjajahan kolonial Belanda, Usman Balo mendapat didikan yang relatif keras dari orang tuanya. Dengan asupan budaya Bugis yang mumpuni, kemudian tumbuh besar sebagai pemuda Sidenreng yang tangguh dan berkarakter. Dahulu, Sidenreng Rapang tanah kelahiran Usman Balo, masyarakatnya dikenal pekerja keras. Hal itu terlukis dalam pepatah Bugis, Resopa Tamangingi Namalomo Naletei Pamase Dewata. Artinya hanya dengan kerja keras dan ketekunan, dengan mudah mendapatkan ridha Tuhan. Pepatah inilah yang selalu dipegang kuat oleh mayoritas masyarakat Bugis, sebagai pemicu semangat dalam keberhasilan. Dan pepatah ini juga menjadi motivasi bagi orang Bugis di daerah perantauan. Sebenarnya, filosofi Bugis ini tidak lepas dari seorang tokoh Bugis dari Sidenreng Rapang di masa lalu, yaitu Nene Malomo yang hidup pada abad ke-17. Pada zaman dahulu, setiap kerajaan memiliki cendekiawan sebagai pembimbing masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Ada 5 tokoh cendekiawan yang terkenal dalam perjalanan sejarah kerajaan Bugis, yaitu Kajau Lalidong dari Bone, Nene Malomo dari Sidenreng, Arung Bila dari Sopeng, Lamegu dari Luwu, dan Puang Rima Galatung dari Wajo. Masa kerajaan Sidenreng Rapang berakhir,
ketika kolonial Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Setelah kemerdekaan, masyarakat kerajaan Sidenreng menunjukkan jiwa nasionalismenya, yaitu bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka, meskipun sistem itu sudah berlangsung lama. Dalam perkembangannya kemudian, kerajaan Sidenreng Rapang akhirnya menjadi sebuah daerah tingkat 2, yaitu Kabupaten Sidenreng Rapang, dengan bupatinya yang pertama, Haji Andi Sapada Mapangile. Sekitar tahun 1920, wilayah Sidenreng Rapang kampung halaman Usman Balo, masih tampak perawan, berada di kaki pegunungan Latimojong. Dengan pohon-pohon rindang, yang amat memesona, udara sejuk, dalam suasana kehidupan masyarakat, yang dibalut dengan konsep budaya Bugis. Semasa hidupnya, Usman Balo pernah menuturkan, bahwa saya tidak dihangatkan oleh mimpi indah di hari depan. Saya dilahirkan dari keluarga sederhana, dan tidak akan pernah bermimpi tentang sesuatu yang luar biasa. Aku bukan siapa-siapa, kendati harus kuakui bahwa leluhurku adalah orang-orang yang gagah berani, melakukan perlawanan, ketika kompeni Belanda memasuki wilayah kami. Masa kanak-kanak Semang Balo dilewatinya dengan penderitaan, sebagaimana keluarga bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Namun bagi Usman Balo, kesemuanya itu berjalan tanpa beban dan benar-benar alamiah. Pengaruh alam bebas membuat ia tumbuh kuat dan kekar. Ketika berumur sekitar belasan tahun, Usman Balo sudah berpetualang untuk pencarian identitas dirinya. Sikap keras dan tidak ingin di bawah komando orang lain membuatnya tidak tenang ketika mendengar masih ada sebayanya yang melebihi kemampuannya. Lingkungan keluarga membentuk diriku keras. Aku tidak pernah tenang bila di kampungku atau di kampung tetangga ada anak yang merasa jagoan. Setiap anak yang memiliki perasaan seperti itu harus berhadapan denganku. Bahkan juga di Parepare, bila saya mendengar ada anak yang melantik dirinya sebagai jagoan, aku harus ke sana untuk menantang dan menundukkannya. Menurut Usman Balo, bahwa sejak dahulu, kedudukan siri atau harga diri dalam kehidupan manusia Bugis merupakan unsur yang prinsipil. Tidak ada nilai yang berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi ini, selain siri atau harga diri. Bagi manusia Bugis, siri adalah jiwa mereka, dan martabat mereka. Oleh sebab itu, untuk menegakkan dan membela siri yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis akan mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga, demi tegaknya siri dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, siri dalam masyarakat Bugis merupakan lambang kehormatan, yang harus dipertahankan apapun risikonya. Dalam bidang pendidikan, Usman Balo tidak memiliki prestasi yang gemilang. Sebagaimana halnya para tokoh pejuang lain, ia lebih banyak memperoleh pendidikan dalam lingkungan keluarga, seperti mengaji, yaitu membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Dalam pengakuannya, Usman Balo pernah sekolah di sekolah rakyat pada zaman Jepang, kemudian lanjut ke madrasah sanawiyah, tapi tidak sampai tamat. Akan tetapi, Usman Balo tidak terpaku pada pendidikan formal saja. Baginya, belajar tidak hanya di bangku sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Bahkan belajar dengan pengalaman membuat kita berpikir dan bertindak secara realistis. Di usia remaja, Usman Balo dihadapkan dengan pemandangan-pemandangan yang mengerikan, yaitu kekejaman tentara Jepang. Eksploitasi penduduk pribumi pada masa pendudukan Jepang adalah suasana pahit yang harus diterima. Usman Balo menyadari selaku pemilik negeri,
tatanan pemerintahan yang menindas itu harus pula dilawan dengan kekerasan. Di Sulawesi Selatan, pasukan Jepang mendarat pada tanggal 9 Februari tahun 1942, dan ketika mendarat, pasukan Belanda mulai kocar-kacir dan meninggalkan kota Makassar. Belanda bergerak ke arah Maros, hingga tiba di Sumpang Labu, wilayah Bone. Di wilayah itu terjadi pertempuran sengit. Agar bisa lolos dari kejaran tentara Jepang, maka tentara Belanda kemudian bergerak ke Nrekang, hingga mengakhiri penguasaan Belanda di wilayah itu. Awalnya, kedatangan Jepang membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Jepang disambut bagai penyelamat. Akan tetapi, ternyata pendatang baru itu juga bangsa penjajah. Mereka bahkan lebih kejam dan bengis. Rakyat merasakan penderitaan yang lebih parah. Di mana-mana timbul kelaparan dan ketakutan, terutama di Sulawesi Selatan. Usman Balo adalah salah seorang yang menyaksikan dan merasakan langsung kekejaman Jepang di Sulawesi Selatan, sehingga menimbulkan kebencian dalam jiwa Usman Balo. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu dan menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, kesempatan itu menjadi momentum para pejuang mengambil sikap untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui oleh masyarakat melalui pemberitaan media massa seperti surat kabar. Kabar tentang proklamasi kemerdekaan diteruskan hingga pelosok Sulawesi Selatan. Dari Parepare, berita resmi proklamasi kemerdekaan disebarluaskan ke Sidenreng Rapang, Nrekang, dan ke Tanah Toraja. Berita proklamasi tersebut disambut oleh warga Rapang dengan melakukan upacara di lapangan kota Rapang. Dalam upacara itu, Usman Balo bertindak selaku penggerek bendera merah putih, dan untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya berkumandang di wilayah Ajat Tapareng. Setelah menaikkan bendera merah putih, Usman Balo berkata lantang, "Barang siapa yang menurunkan bendera ini, maka harus berhadapan dengan Usman Balo. Ingat, tanggung sendiri risikonya jika bendera ini tidak berkibar lagi di tempatnya." Sejak itulah, Usman Balo aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jika Usman Balo sebelumnya dicap sebagai anak nakal dan gemar berkelahi, kini ia menempuh jalan hidup baru sebagai pejuang kemerdekaan. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, permasalahan tidak berarti berakhir. Selanjutnya Indonesia dikuasai sekutu. Pada awalnya, kedatangan sekutu juga disambut dengan sikap terbuka oleh rakyat Indonesia. Namun setelah diketahui kedatangan sekutu diboncengi tentara nikah, maka rakyat Indonesia bersikap sebaliknya. Hal ini terjadi setelah Indonesia mengetahui bahwa tujuan kedatangan tentara nikah untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda. Sementara itu, rakyat Sidenreng sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia, berarti akan berbenturan dengan keinginan tentara nikah. Oleh karena itu, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari gangguan tentara nikah, maka Usman Balo kemudian aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan erat dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Usman Balo kemudian berkeliling kota Rapang, memberikan penerangan-penerangan tentang maksud dan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam gerakan keliling kota ini, Usman Balo dibantu oleh beberapa teman seperjuangan lainnya, diantaranya Muhammad Arsyad, Ismail Badu, Sofyan Kute, Ladale, Baco Mustika, Mostar, dan seperjuangan lainnya. Untuk menghindari perlawanan yang dilakukan sendiri-sendiri kemudian,
Andi Sulolipu dan Andi Chami, sebagai tokoh berpengaruh di Sidenreng Rapang, mengadakan pertemuan untuk membentuk Kelaskaran Perjuangan. Pada tanggal 20 November tahun 1945, di atas Bukit Bendoro, maka diresmikanlah nama Badan Perjuangan Ganggawa, sebagai wadah perjuangan yang bergerak di bidang militer. Penamaan organisasi BP Ganggawa ini diilhami perjuangan Abdul Hamid Peta-Ponggawai. Ia adalah Panglima Perang Bone melawan Belanda tahun 1905. Dalam perang itu, Raja Bone Lapawawoy Karaeng Segeri tertangkap, namun Abdul Hamid Peta-Ponggawai gugur dalam pertempuran itu. Pada masa itu, daerah Rapang menjadi salah satu basis pertahanan Bone, yang dibantu oleh Kedatuan Sidenreng Rapang. Usman Balo kemudian bergabung dalam Laskar BP Ganggawa, dan menjadi kepercayaan Andi Chami. Gerakan Andi Chami tersebut mendapat dukungan penuh rakyat Sidenreng. Selanjutnya, dibentuk kelompok-kelompok di beberapa tempat yang meliputi daerah Telang-Telang dipercayakan kepada Ambo Baso Silaleng dan Ambo Ngandro. Di Wete dipercayakan kepada Laupe, sementara di Watang Sidenreng dipercayakan kepada Ambo Cinta. Kemudian di Maowa dipercayakan kepada Lapakji. Di sebelah barat kota Rapang dipercayakan kepada Syekh Lakeng bersama La Mele dan Ambo Sima. Sementara di Belawa dipercayakan kepada Andi Pamesangi. Kemudian Bulu Timorong dipercayakan kepada Lapantu dan Puang Wero. Selanjutnya daerah Gilireng dipercayakan kepada Puang Kaco bersama Lahatabe. Di Malimpung, Batu Lapa dipercayakan kepada Ambo Daming. Sementara di Bulu Lautang dipimpin oleh Ambo Nonci dan Ambo Dosi. Usman Balo menuturkan, "Aku tergabung dalam Kelaskaran pimpinan Andi Chami. Awalnya kesatuan induk tidak lebih dari 15 orang, hanya beberapa pucuk senjata, tapi pihak musuh menilai pasukan kecil ini menyulut api peperangan dengan dahsyat." Pada akhir November tahun 1945, terjadi bentrokan antara Laskar Ganggawa dengan pasukan Nikah di luar kota. Akan tetapi, pada saat pasukan Nikah memasuki kota Sidenreng Rapang, maka sebagian Laskar Ganggawa meninggalkan kota Rapang. Hal itu dilakukan untuk menghindari korban di pihak rakyat. Selanjutnya atas inisiatif Andi Chami, beberapa Laskar Ganggawa mengadakan pertemuan rahasia di Kampung Lapareng. Dalam pertemuan itu hadir tokoh-tokoh diantaranya Usman Balo, Ismail Badu, Sofyan Kute, Ladale, Baco Mustika, Syamsuddin Razak, La Zaing, dan Andi Nohong. Usman Balo menuturkan, "Ketika itu, saya masih sangat muda, umur sekitar 20-an. Darah yang mengalir dalam tubuh kami sangat panas, artinya tingkat emosi lebih tinggi ketimbang bersikap rasional. Berbulan-bulan kami meninggalkan kota Rapang dan desa-desa, tidak ada lagi rapat-rapat, tetapi dengan merah putih di kerah baju, senjata api tergenggam di tangan, dan api kemerdekaan membara di dada. Wilayah Ajat Tapareng disiapkan sebagai medan untuk perang gerilya." Wilayah Ajat Tapareng yang meliputi Parepare, Pinrang, Enrekang, Baru dan Sidenreng Rapang sudah terbakar oleh api kemerdekaan. Tahun-tahun berikutnya, wilayah ini sesak oleh asap mesin, campur baur dengan bau mayat para syuhada yang mempersembahkan jiwanya bagi kemerdekaan. Tangsi-tangsi kenil dan barak-barak polisi Belanda yang terdapat di berbagai tempat merupakan ancaman serius yang benar-benar harus diperhitungkan. Mereka memiliki senjata yang berkualitas, yang jauh lebih hebat dari persenjataan kami.
Mereka mengintai terus gerakan-gerakan kami dengan peralatan transportasi, telekomunikasi yang memadai. Sesungguhnya mereka jauh lebih unggul, dan siap menerkam kami. Di dalam kondisi seperti itulah pasukan kami harus bergerak. Pada bulan April tahun 1946, ketika rombongan pengurus Ganggawa dalam perjalanan ke Supa dan singgah beristirahat di kampung Polojiwa, mereka diserang pasukan Nikah. Serangan itu dihadapi dengan gigih oleh Laskar Ganggawa di bawah pimpinan Andi Chami. Pada peristiwa itu, tangan Andi Chami luka terkena peluru tentara Nikah, dan Ganggawa kehilangan dua tokoh utamanya, yaitu Petai Rajeng dan Lakita, sementara di pihak Belanda harus merelakan dua prajuritnya tewas. Pada penyerangan itu, perlawanan tidak seimbang, sehingga pasukan Ganggawa terpaksa menyebar mencari perlindungan. Andi Chami yang ketika itu terluka, berhasil diselamatkan dan diangkut ke Supa untuk mendapatkan perawatan. Berita kehadiran Andi Chami di Supa berhasil mengumpulkan kembali anggota pasukannya yang tersebar untuk datang berkumpul di Supa. Kesempatan itu digunakan untuk mendapatkan latihan-latihan dari anggota kelaskaran di Supa yang memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Usman Balo mengisahkan, kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak boleh larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Kepergian Petai Rajeng dan Lakita harus memicu semangat lebih tinggi lagi. Harus diakui bahwa pada pertempuran-pertempuran pertama, banyak di antara kami yang sedikit bingung, karena letupan senjata, mesiu dan darah adalah hal yang baru bagi kami. Pada tanggal 7 Juni tahun 1946, tokoh-tokoh badan pemberontak Ganggawa mengadakan pertemuan di Bolatengai. Dari pertemuan itu disepakati untuk melancarkan serangan terhadap markas Nikah yang berada di kota Rapang. 3 hari kemudian, seluruh kelaskaran yang berada di bawah naungan badan pemberontak Ganggawa sudah siap untuk melancarkan serangan secara serempak dari arah kampung-kampung yang mengitari kota Rapang. Dalam pertemuan rahasia itu, Usman Balo mengisahkan, dengan menggunakan tinta darah, kami menandatangani sebuah ikrar yang berisi siap tempur, sampai tetes darah yang terakhir, melanjutkan perang gerilya tanpa kenal menyerah. Ikrar yang membawa dampak luar biasa itu, bagaikan kami seperti baru saja bangun dari tidur nyenyak, tubuh kami menjadi lebih segar, pikiran lebih tajam. Dengan ikrar itu kemudian, Laskar Ganggawa merencanakan serangan bambu runcing. Selama 3 hari berturut-turut, pasukan Ganggawa melancarkan serangan terhadap pasukan Nikah yang berada di kota Rapang. Serangan pada malam pertama bergerak dari arah barat yang dipimpin oleh Ambo Siraje, Ambo Daming, dan Syekh Laking. Dari utara dipimpin oleh Ambo Nganro, Puang Landawi, Kalupang dan Sahibu. Dari timur dipimpin oleh Andi Parakasi, Lapatu dan Lanoto, dan selatan dipimpin oleh Ambo Cinta, Lamanyu, Laupe, Andi Makulau, dan Andi Sulolipu. Kemudian serangan pada malam kedua dipimpin oleh Usman Balo sendiri, dibantu Abiding, Andi Parakasi, serta seorang prajurit Jepang yang biasa dipanggil Lamacan. Sedangkan pada malam ketiga dipimpin oleh Andi Chami. Pada malam ketiga ini, Usman Balo diberi tugas untuk menghubungi laskar perjuangan lain, dalam rangka meningkatkan gerakan dan menjemput ekspedisi dari Jawa. Akan tetapi, pada serangan malam ketiga ini pasukan Ganggawa yang dipimpin oleh Andi Chami, terjebak oleh pasukan Nikah di Carawali. Pada pertempuran ini Andi Chami tidak dapat meloloskan diri, dan tertembak mati. Serangan bambu runcing ini dikisahkan oleh Usman Balo
dapat dibayangkan betapa geram dan marahnya pasukan Belanda dengan serangan bambu runcing tersebut. Puncak kemarahan Belanda didemonstrasikan dengan pertempuran Carawali, yang berhasil menembak mati pimpinan kami Andi Chami. Belanda ingin membuktikan bahwa cita-cita kemerdekaan telah mati. Pertempuran Carawali yang menewaskan Andi Chami, bagi Usman Balo adalah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan. Menurut Usman Balo, ketika peristiwa itu terjadi, ia tidak bersama dengan Andi Chami, karena sebelumnya, ia ditugaskan ke Mandar, untuk melakukan pertemuan dengan Andi Sele dan Andi Sose, yang bergerilya di daerah Mandar. Di awal tahun 1947, Usman Balo juga pernah dikirim ke Gresik bertempur dengan tentara Nika. Pertempuran 6 jam di Gresik inilah tubuh Usman Balo hampir terkoyak-koyak oleh peluru tentara Nika. Selama 6 jam, Usman Balo harus bertahan hidup dengan menyelam di air sungai. Peristiwa ini kemudian menjadi sejarah tersendiri bagi Usman Balo. Banyak kalangan yang mengira bahwa Usman Balo sudah tewas. Menurut Kapten Lape, saat itu Usman Balo diberondong peluru, dan selama 6 jam berendam di air sungai. Ini adalah suatu peristiwa unik dan di luar logika. Dalam keadaan seperti itu, hanya Tuhan yang bisa menolong hambanya. Akan tetapi tugas yang diemban oleh Usman Balo tersebut, ternyata dimonitor oleh Belanda. Ketika kembali dari Gresik, Usman Balo dihadapkan perjuangan yang lebih pahit lagi di kampung halaman. Tindakan keras Belanda semakin meningkat pula. Usman Balo melanjutkan perjuangan dengan bergerilya di Passoso. Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melancarkan operasi Passoso. Akibat dari serangan tersebut, para pasukan gerilyawan mundur sampai ke pegunungan. Usman Balo mengisahkan, "Aku sungguh-sungguh geram melihat pasukan Belanda. Mereka menjadikan penduduk sebagai tameng. Bila kami melakukan perlawanan berarti rakyat jadi korban. Terpaksa kami harus mundur ke pegunungan dengan taktik gerilya." Usman Balo mengisahkan, dalam operasi Passoso yang dilancarkan Belanda, mengakibatkan persediaan makanan habis. Untuk minum saja kami terpaksa meneguk air ludah, air lumpur yang ada, dan mengisap pucuk-pucuk rotan, memakan apa saja yang bisa dimakan. Dalam kondisi demikian, pasukan Usman Balo dilanda kelaparan. Oleh karena itu, alternatif yang harus diterima adalah mati kelaparan atau menyerah. Dalam kondisi seperti itulah, akhirnya Usman Balo dan beberapa anggotanya ditangkap oleh pasukan Belanda. Sejak itu, Usman Balo harus mendekam di balik terali besi. Usman Balo dinyatakan bersalah. Dengan macam-macam tuduhan, ia divonis oleh pengadilan Belanda 18 tahun penjara. Semang Balo mengisahkan, setelah mendengarkan keputusan pengadilan Belanda, aku tidak menyesal, namun satu-satunya yang membuat aku sedih, jika aku mendekam 18 tahun di penjara, berarti selama itu pula, aku tidak dapat memberikan pengabdian kepada Republik Indonesia. Dalam keadaan tubuh yang lemah dan amat menyedihkan, aku dijemput dari penjara ke penjara. Ini terjadi sekitar bulan September tahun 1947. Akan tetapi, belum selesai masa hukumannya Usman Balo dibebaskan, karena adanya pengakuan kedaulatan Indonesia, melalui konferensi Meja Bundar tahun 1949. Kisah Usman Balo belum selesai. Pada tanggal 6 Juli tahun 1950, kaum gerilyawan yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan, KGSS, memutuskan angkat senjata, setelah usulan mereka ditolak sebagai tentara resmi, oleh Panglima Indonesia Timur di Makassar, yaitu Alex Kawilarang.
Kahar Muzakar yang didatangkan dari Jawa untuk meredam kaum gerilyawan itu, justru ikut bergerak bersama kaum gerilyawan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi, jumlah gerilyawan yang ingin jadi tentara ada ribuan orang. Para gerilyawan ini punya pemimpin masing-masing, dan mereka terhubung dalam jaringan Kahar Muzakar sejak zaman revolusi. Kahar Muzakar sendiri sudah berpangkat letkol ketika di Jawa. Di mata gerilyawan Sulawesi, Kahar layak jadi komandan resimen. Pada masa revolusi, layak tidaknya seseorang jadi komandan, bukan karena latar belakang pendidikan dan sekolah, atau pengalaman tempur, melainkan seberapa banyak pengikutnya. Zaman dulu orang bisa menjadi sersan apabila punya pengikut belasan orang, setara dengan regu, menjadi letnan bila punya pengikut puluhan, setara peleton, menjadi kapten jika punya pengikut seratusan, setingkat kompi, diangkat sebagai mayor bila punya pengikut ratusan orang, setingkat batalion, dan pangkat letnan kolonel kalau punya pengikut ribuan orang, setara resimen. Beberapa komandan gerilyawan yang tergabung dalam KGSS, diantaranya Andi Sele, Andi Sose, Usman Balo, Hamid Ali, dan Aziz Taba. Setelah kaum gerilyawan berbulan-bulan di hutan, Alex Kawilarang sebagai Panglima Tentara Indonesia Timur ditarik dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, apa yang diinginkan oleh mantan gerilyawan itu? Mendapat kabar baik pada tanggal 13 November tahun 1950. Ketika itu Perdana Menteri Muhammad Natsir, pemimpin Masyumi, bersiap memenuhi tuntutan mereka. Mereka akan diterima masuk TNI, dengan sebuah mekanisme. Para pemimpin gerilyawan itu diangkat sebagai komandan resmi. Kabar ini diterima oleh kaum gerilyawan. Selanjutnya, gerilyawan pelan-pelan turun gunung. Kondisi mereka agak compang-camping, rambut mereka gondrong, mereka boleh turun sendiri-sendiri atau berombongan. Adapun prasyarat bagi mereka yang turun gunung yaitu, mereka harus memperlihatkan senjata, dan harus memakai janur, daun kelapa, sebagai tanda damai. Mereka dimasukkan ke dalam Korps Cadangan Nasional, CTN, sebagai persiapan Brigade Hasanuddin. Pasukan Kahar yang turun gunung itu, disambut ribuan orang di sekitar Maros. Dia bersama prajurit-prajuritnya memasuki kota pukul 7 malam hari. Pasukan-pasukan eks-komando gerilya Sulawesi Selatan itu antara lain, Batalion Batu Putih pimpinan Kasogani, Batalion Walter Monginsidi pimpinan Andi Sose, Batalion 40.000 pimpinan Syamsul Bahri, Batalion Arif Rate pimpinan Aziz Taba, dan Batalion Bau Masepe pimpinan Andi Sele. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret tahun 1951, mereka dilantik di Makassar oleh pejabat Panglima Indonesia Timur, Letnan Kolonel Kosasi. Selesai pelantikan, pasukan-pasukan itu kembali ke Baraka, wilayah Enrekang yang jadi markas mereka. Namun, kedua belah pihak tetap menaruh curiga satu sama lain. Staf-staf Kosasi di Makassar curiga bahwa Kahar Muzakar berdamai hanya untuk memperoleh lebih banyak senjata dan perlengkapan lain agar bertambah kuat. Petinggi TNI berkeinginan melantik satuan-satuan dari calon Brigade Hasanuddin satu persatu, bukan sekaligus seperti kemauan Kahar. Kahar agaknya merasa dirinya dikibuli. Pihak TNI, tanpa melalui Kahar, mendekati komandan-komandan batalion Korps Cadangan Nasional tanpa sepengetahuannya. Kubu Kosasi sukses membujuk Andi Sele, komandan batalion Bau Masepe di Pinrang. Pasukan Andi Sele berangsur masuk TNI pada Juli-Agustus tahun 1950, dan menjadi batalion 719. Berikutnya, pada tanggal 4 Maret tahun 1952,
Batalion Walter Monginside yang dipimpin Andi Sose ikut TNI, dan menjadi Batalion 720. Sebulan berikutnya, Batalion Arif Rate yang dipimpin Aziz Taba menjadi Batalion 722. Komandan-komandan batalion itu diberi pangkat kapten. Namun, ada 3 kompi dari batalion lain, yang dipimpin Usman Balo, masih setia kepada Kahar Muzakkar, dan kemudian bergabung dengan Hamid Ali. Namun pada perkembangannya terjadi perselisihan internal antara Usman Balo dengan Kahar, yang berujung retaknya hubungan antara keduanya. Perselisihan antara keduanya mencapai puncaknya dalam bentuk pertempuran terbuka di Bulu Cenrana Sidenreng Rapang. Pertempuran terjadi tanggal 14 Desember tahun 1954 dan berlangsung selama 3 hari. Selanjutnya, pada tahun 1955 sampai 1956, Komando Operasi Wirabuana yang bertugas menangani pasukan DITII pimpinan Kahar Muzakkar. Pada waktu itulah, Komando Operasi Wirabuana berhasil menarik Usman Balo beserta pasukannya untuk bergabung melawan Kahar Muzakkar. Karena memang Usman Balo pada waktu itu sudah tidak sepaham lagi dengan Kahar Muzakkar karena masalah ideologi. Akhirnya Usman Balo tercatat sebagai anggota TNI hingga akhir hayatnya dengan pangkat Kapten TNI AD. Kapten TNI AD Usman Balo wafat pada tanggal 5 Mei tahun 2006 dalam usia 86 tahun di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Mario Rapang, Sidenreng Rapang. Itulah akhir kisah petualangan Usman Balo, pejuang dan petualang cinta dari lembah Gunung Latimojong.